Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, semua. Tapi yang saya ingin tahu ucapan Yesus namanya. Nama siapa saja? Kalau hadis ada, coba kamu ketik 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Muncul nanti. Pertanyaannya Pak Ustadz bagaimana? Ada nggak orang yang dijamin masuk surga oleh Yesus? Namanya sebutkan. Tahu saja jauh Pak Ustadz, yang di samping waktu penyalibannya. Siapa namanya? Entah saya tahu siapa namanya. Ya makanya kalau Islam, coba kamu ketik kalau kamu udah hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nanti muncul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam. Terus ada lagi Bilal bin Rabahah gitu. Ada 10. Tapi betul kan pernyataan kita tadi kan? Apa? Yang saya bilang di sampingnya waktu penyaliban kan? Engkau akan bersama aku di Firdaus. Iya. Betul kan? Bidanya ada saksinya Yesus, kan? bidanya Saksinya Yesus, ada ya? kan? Iya, ada siapa kan? namanya? Siapa namanya? Tahu siapa namanya? Nah, kalau Nabi Muhammad disebutkan namanya 10. 10 itu kenapa? Dijamin masuk surga itu. Siapa? Lah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba ketiklah di Google nanti dah ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada nanti. Atau semua orang yang mati syahid. Mana dalilnya? Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Mati syahid itu bagaimana maksudnya? Pak Ustadz, mati syahid itu bagaimana maksudnya? Ya orang-orang yang dulu berperang dengan Rasulullah, membela Islam. Itu semuanya itu di surga. Berapa juta itu. Karena dalilnya wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Jangan kamu mengatakan orang-orang yang mati syahid itu fisabilillah. Itu mati, mereka tuh hidup, yaitu di surga. Oh, yang berperang itu masuk surga? Iya, fisabilillah. Di jalan Allah. Kalau kayak bom bunuh diri itu, Pak Ustadz? Kalau membunuh itu masuk neraka. Tidak. Bom bunuh diri. Masuk neraka. Di dalam Islam itu dilarang bunuh diri. Membunuh atau bunuh diri itu dilarang. Dosa besar. Berarti salah paham dia. Salah pemahaman. Kamu tadi yang pertama ngomongin iblis. Tunggu Romawi, saya masih bercerita dengan Ustaz Tata. Enggak, iya aku terserah kamu mau jawab atau enggak ya. Kalau di dalam Kristen itu kan iblis itu justru ada, sebenarnya iblis itu ada di sorga. Ketika timbullah peperangan di dalam sorga, itu gimana ceritanya itu? Iblis ada di sorga itu, perang naga di sorga itu gimana? Tidak, saya tidak jawab itu. Saya bertanya sama Ustaz Tata dulu. Oh, yeah. Nah, begitu Pak Ustaz. Apa? Apanya begitu? Jawabannya Pak Ustaz. Ngomong-ngomong Pak Ustaz ini umur berapa kan? Umur 27. Bah, serius ini Pak Ustaz. Nggak usah tanya umur lah. 35. Enggak mau ngaku saya. Wong saya aja dah ngaku aja dikatakan tua, apalagi ngaku. Muda. Ustaz Tata ini masih muda. 35 kan? Enggak, wong saya udah ngaku umur dikatakan tua, apalagi saya ngaku tambah tua banget nanti. Pak Ustadz ini pelajari hadis Al-Quran ini berapa lama? Yang penting foto saya asli, saya udah pakai fotonya orang gitu aja. Itu makanya saya lihat Pak Ustadz ini muda, ganteng. Oh iyalah, mana ada muslim jelek? 35 kan? Gak mau, dibilang gak mau ngaku. Tengah. Oke, ini Pak Ustadz.
Itu yang sama si bingung kemarin itu yang saya tanyakan Pak Ustadz, yang tentang kapal-kapal itu Pak. Masa di waktu penciptaan langit dan bumi ada kapal? Sudah dibilang itu? Itulah ayatil liulil albab, atau apa? Di situ maksudnya apa? Menjadi tanda kebesaran Allah gitu loh. Udah dibilang, karena ayatnya itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Semuanya itu menjadi tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, satu, ada kebesaran Allah, pengertian malam dan siang, pergantian malam dan siang. Ini kalau orang ngerti, ada kebesaran Allah, kapal-kapal yang berlayar di laut. Kalau orang ngerti kebesaran Allah, Itu maksudnya? iya kan kebesaran Allah kan. Coba ada kapal dari besi beratnya tonan, tapi mengambang dia, tidak tenggelam. Kan kebesaran Allah itu. Apa Nggak, yang penciptaan berarti diturunkan kapal itu Allah ada. dari langit, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, yaitu hujan. Kan kebesaran Allah. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Setelah turun hujan, tiba-tiba hijau. Dan kebesaran Allah kan. Dan dia Itu kapal itu untuk tebarkan apa, di dalamnya bermacam-macam Kapal itu untuk apa? binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sama dengan gini loh. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi Fitawi sama ima yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya kapal. Wa ayatan lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Yasin ayat 41. Semuanya tanda kekuasaan kebesaran Allah. Halo, halo. Halo, halo. Oh, saya kira mati. Coba yang di bawah itu kasih kopi dulu Pak Ustadz itu. Singa apa paus? Wah. Apa? Udah ada usah ngurus apa lainnya. Jangan lu bertanya lagi. Jarang kamu tuh disuruh bertanya itu, jarang di komal-komal itu. Iya, makanya saya tuh kalau ada Pak Ustadz saya suka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa mengganjal itu ya bisa saya pertanyakan ke Pak Ustadz. Dan saya terima juga jawaban dari Pak Ustadz. Pak Ustadz. Apa lagi? Islam ini turun pada zamannya Muhammad atau memang sudah ada pada zaman Adam? Semua para nabi itu Islam, Muslim. Islam itu apa? Berserah diri. Muslim orang yang berserah diri. Berserah diri ke apa? Kepada ajaran yang diberikan oleh Allah. Musa menerima ajaran Taurat. Apakah Musa patuh? Patuh. Berarti Muslim dia. Tidak ada nabi itu ateis. Musa kan Taurat. Musa kan iya. Taurat dia. Patuh nggak? Patuh nggak? Dia patuh nggak kepada Taurat? Nah, kalau patuh dikatakan Muslim. Taurat yang di mana? Yang di Alkitab? Ya, semua para nabi itu oleh Allah diberi kitab ajaran. Mereka patuh, maka disebut Muslim. Tauratnya Musa ini yang mana? Ya dulu Musa kan diberi Taurat. Iya, Tauratnya yang mana Pak Ustadz? Yang sekarang yang ada di Alkitab? Yang sekarang tapi sudah banyak perubahan. Yang di Alkitab berarti?
Iya, Banyak tapi banyak perubahan. Oh, kalau Isa yang Injil, yang di Alkitab sekarang. Tambah Injil, tambah gak ada. Nah, kitabnya Walaupun Isa, ada, tapi kan ada yang hafal, sehingga hilang satu persatu. Menjadi buku kitabnya Isa, sejarah. Hah? kitabnya Isa, yang Injil, yang mana Pak Ustaz? Ya makanya, kan tidak ada yang hafal kan ketika dia diutus. Siapa yang hafal? Hmm? Ah, Ya, Islam. Kalau Islam setiap wahyu turun disampaikan oleh Rasulullah, dihafal oleh sahabat. Maka zaman itu yang hafal di luar kepala itu banyak. Seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Khalid, Amir bin Fahiro, Arkom, Abu Salama, Ja'far bin Abi Thalib, Khotib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Abu Bakar, Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Mu'ad bin Jabal. Ratusan yang hafal di luar kepala zamannya Rasulullah. Akhirnya ribuan, terus sekarang jutaan sudah. dan tidak dituliskan. Loh, di zamannya Rasulullah ditulis. Rasulullah setiap wahyu ini turun, Rasulullah memanggil juru tulisnya. Siapa juru tulisnya yang terkenal? Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Hah? Penulis hadis. Kalau hadis awalnya dihafal. Makanya Imam Bukhari itu umur 15 tahun hafal 18.000 hadis. Jadi umat Islam itu luar biasa kecerdasannya. Kitab-kitab itu dihafal oleh mereka. Coba bayangkan umur 15 tahun 18.000. Sekarang umur 80 satu aja gak hafal. Kalau Ustaz Tata hafal Quran? Enggak. Kenapa? Hah? Ya enggak, saya kan cuma memahami. Orang-orang kayak saya kan santri. Yang penting memahami. Maksudnya hafal ini bagaimana Pak Ustaz? Ya orang itu ada yang hafal, tapi hafal doang. Tapi kalau disuruh debat ya gak bisa. Ada yang tidak hafal tapi memahami. Jadi per ayat itu dia paham. Oh, tetap buka kalau ditanyakan, tetap dibuka. Tidak Ya langsung. saya cuma menghafal yang dibutuhkan dalam debat doang. Baik Bible, Quran, saya hafalkan yang berhubungan dengan debat. Tidak semuanya Pak Ustaz ya. Ya enggak. Mau Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, hadis, Al-Quran, yang saya butuhkan doang saya hafal. Berarti penghafal Quran belum ada Pak Ustaz ya? Di mana? Ya kalau ya banyak jutaan sekarang orang itu. Itu menghafal Quran itu apa maksudnya apa amal apa atau Jangankan ada menghafal, amal? orang baca saja satu huruf diberi pahala 10. Iyo pahala. Iya. Karena Kalau Al-Quran menghafal? itu definisinya, Al-Quran itu wahyunya wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sebagai mujizat dan pahala bagi yang membaca. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, 10 sudah pahalanya. Kalau pingin 20, Toha 20 sudah. Kalau pingin 3, Alif Lam Mim 30 sudah. Apa maksud yang tadi ada kalau menghafal Quran itu ada apa? Dapat apa? Ya banyak khasiatnya. Jangankan menghafal, membaca saja. Tapi itu perintah. Iqra'ul Quran fa'innahu yatil yaumal qiyamah syafi'an ya syabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran bisa memberi syafaat pertolongan bagi li ashabihi, pembacanya. Perintah juga itu Pak Ustaz ya?
Nah iya, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'til yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi penolong syafaat li ashabihi bagi pembacanya. Oh, berarti diharuskan Pak Ustadz ya? Ya, yang nggak harus, tapi tergantung kita. Kalau nanti kita ingin dapat syafaat, banyak baca Quran gitu loh. Berarti bahasa surga nanti bahasa Arab Pak Ustadz? Ya, jelas lah. Ya, teman-teman yang tidak tahu? Ya pasti tahu. Karena memang seluruh dunia kan banyak bahasa, itu ribuan. Ya, kalau nanti bahasa masing-masing ya tambah ruwet. Maka bahasa satu surga itu. Surga bertingkat-tingkat. Ya pasti bahasanya satu. Adam dulunya di surga, turunnya di Arab dia. Iya, maksudnya teman-teman yang tidak tahu bahasa Arab bagaimana itu, Mas? Ya otomatis sama dengan orang-orang yang tua, hancur, utuh lagi kan jasadnya. Apalagi cuma bahasa. Jasad lo bukan jasad sekarang, baru lagi. Oh, langsung berubah, langsung pintar bahasa Arab begitu. Nah iyalah, jangankan cuma bahasa. Wong jasad aja jasad kekal kok. Di mana dalilnya itu, Ustaz? Apanya? Nanti pas pengangkatan umat Islam bisa berbahasa Arab. Ada dalilnya itu di kitab kuning namanya, penjelasan itu ya. Bahasa satu dari penjelasan hadis-hadis itu. Oh, hadis ada penjelasannya lagi, ada kitabnya lagi. Ya kalau nggak ada penjelasannya gimana? Wong yang paham itu Rasulullah dan sahabat. Ya beliau itu yang menjelaskan. Lalu penjelasan ini dinamakan asbabul wurud namanya. Kayak Al-Quran itu, yang paham Quran siapa? Hadis. Rasulullah dan sahabat. Maka beliau ini yang menjelaskan, penjelasan itu tafsir namanya, asbabun nuzul gitu itu. Oh, yang menafsirkan hadis. Ya enggak, hadis dengan Al-Quran itu ada penjelasannya, biar orang tidak keliru memahami. Nggak, kitab kuning apa? Kalau Quran tafsir, kalau hadis asbabul wurud namanya. Asbabun nuzul Al-Quran, asbabul wurud hadis. Penjelasannya nanti syarahnya namanya, syarahnya hadis ini apa gitu. Penjelasannya hadis ini gimana? Kitab kuning itu maksudnya apa, Pak Ustaz? Kitab yang mana lagi, Pak Ustaz? Ya Al-Quran itu kan nanti ada tafsir, ada penjelasan, ada kitabnya. Ya, dikatakan kitab kuning itu karena santri itu dulu, pesantren-pesantren itu rata-rata kitabnya itu warnanya kuning kertasnya. Maka disebut kitab kuning. Oh, berarti kitab ini banyak, Pak Ustaz ya? Ya Penafsirannya ya? orang-orang Yahudi juga gitu. Kamu kira cuma Taurat Yahudi itu? Ada Torah, ada Misnah, Aqodah, Halakah, Al-Quran, hadis, tarikh, fikih. Nah, itu kalau dalam Islam. Ada pernyataan Isa yang mengatakan akulah jalan yang lurus. Itu maksudnya apa itu? Semua para nabi itu jalan yang lurus karena memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah. Innallah wa rabbi wa rabbukum fa'budu, kata Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Justru kalau kita mentuhankan Yesus, jalan bengkok namanya. Tapi Pak Ustadz bilang Yesus dengan Isa itu sama. Memang sama. Cuman bedanya Nabi sama Tuhan. Gak ada, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Oke, itu menurut pandangan Pak Ustadz. Enggak, menurut Yesus. Tuh Yesus, siapa dirimu? Utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50.
Kamu apakan firman itu? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Matius 17 ayat 8. Terus siapa lagi dirimu? Nabi. Markus 6 ayat 4. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapakmu? Ada di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ada berapa jumlahnya? Ada 1 Esa. Markus 12:32. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Yohanes 5:37. Nah, Lancar Pak Ustadz tentang dari Bible. mana sih? Kan udah gue bilang, aku hafalkan perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, hadis, kebutuhan doang. Kebutuhan debat. Iya. Ustadz, Ustadz. Tapi orang Kristen yakin kalau Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi gak punya dalil. Ada banyak Pak Ustadz. Di mana datanya? Lebih percaya mana kamu iya, Yesus iya. mengatakan, aku ini utusan Nabi, penyampai firman, maksudnya begitu. Kebanyakan menerima dari teman-teman firman, Muslim, Tuhan yang benar, tentang- Allah, Esa, Nggak, di langit, begini. tidak kelihatan. Kan udah jelas Yesus mengatakan, masih kamu ragukan itu? Enggak, saya tidak ragukan. Ya sudah. Karena begini Pak Ustadz, dia kan ada tujuannya yang harus dia kerjakan. Jadi kalau Apa dia tujuannya? mengatakan Apa langsung tujuannya? pada saat itu, ya dia akan Tujuannya mati, apa? dia akan disalib, Di salib itu, dan dia akan, disalib itu kenapa? di salib itu keinginan iblis, bukan keinginan Yesus. Enggak Pak Ustadz. Loh, coba kamu baca. Tapi begini Pak Ustadz, ada saya mau tanya, tunggu. Katanya Nabi Isa itu tidak mati. Iya, Serius Pak Ustadz tidak mati? iya diangkat hidup-hidup dia karena nanti mau diturunkan lagi. Coba bacakan saya dalilnya Pak Ustadz. Anisa 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia tidak mati dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum. Akan tetapi orang yang diserupakan. Lalu kemana Isa? Barrafahullah, diangkat hidup-hidup. Tapi ada dalil Pak Ustadz. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Maryam 33. Tahu ya, tunggu dulu. Wassalamun itu. Masa Pak Ustadz belum pernah baca? Ya pernah, tapi bukan mati dia. Tunggu ini Pak Ustadz. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Coba baca. Dimuliakan saat dilahirkan. Tunggu Roma. Apa? Anisa. 33. Anisa. Wah, yang Ayat Mutawafika itu maknanya bukan mati. Bisa bermakna tidur, digenggam, diangkat. Loh, dalam bahasa Arab tawafa itu berpindah, saya pergi dari Pasuruan pergi ke Jakarta. Itu tawafa maknanya. Tapi Dalam Pak bahasa Ustadz, Arab. Pak Ustadz apa ayatnya ini? Terjemahannya. Coba Pak Ustadz bacakan. Apanya? Terjemahannya ini. Anisa ayat 159. 157 dah. 159. Ya coba baca artinya. Tunggu dulu. Oh iya betul, 159. Pak Ustadz, apa? Iya yang kalau 57-nya kan dia coba baca dari 57. 157 coba. Jelas wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Apa itu? 57-nya apa itu dia bilang? Tidak mati dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum. 58-nya? Kenapa 58-nya? 158-nya apa dia bilang? Ya apa yang dibilang? Oh, Pak Ustadz tidak tahu. Ya enggak, ya ada kematian di situ, enggak ada juga. Barrafa'ullah diangkat dia. Oh, Tetapi itu Allah apa telah itu? mengangkat. Nah itu. Itu dalilnya yang apa? Yang Pak Ustadz baca itu yang mana? 158, coba 158. Anisa ayat 158. Iya, apa bacanya? Ini Anisa ayat 159. Saya bacakan Pak Ustadz. Ya coba 58-nya. Barrafa'ullah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Nah, itu kehadiratnya. Oh, 58-nya itu. Iya. Ini kenapa dibawa menghujat kapan saya menghujat?
Nah, ini Pak Ustaz. 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, kecuali beriman kepadanya dalam kurung Isa menjelang kematiannya. Titik. Oke, Pada kematian hari di situ, kiamat. iya. Nanti di hari kiamat kan dia diturunkan lagi kan, di menjelang hari kiamat. Pasti orang-orang akan beriman karena dia menjadi umatnya Rasulullah. Mana hari kiamatnya? Tidak ada di bawah hari kiamat. Iya, menjelang kematiannya itu kalau kembali ke Isa, kan nanti Isa itu menjelang hari kiamat kan diturunkan. Menjelang kematiannya kan nanti dia mati nanti. Makanya dalam hadis itu dia hidup 7 tahun di dunia. Oh, ini ceritanya nanti Kata-kata pas diturun menjelang dia mati lagi. kematiannya itu, menjelang kematiannya itu kan nanti dia turun mati nanti dia. Oh, mati nanti lagi. Nah iya, 7 tahun dia di dunia. 7 tahun di dunia. Atau kematiannya hanya di situ kembali ke ahli kitab. Maksudnya apa? Ahli kitab itu ketika dia mau meninggal sampai sekarang pun dia menyesal. Oh iya ya, ternyata dulu Isa itu utusan Tuhan. Tapi mereka mau bertobat percuma. Wong ini menjelang kematiannya. Makanya di sini kata ulama ada dua. Kematian siapa maksudnya di sini? Apa kematian Isa? Kalau kematian Isa nanti menjelang hari kiamat. Karena dia diturunkan lagi. Kalau nyanyi kembali ke ahli kitab, maka ahli kitab itu setiap dia mau meninggal, dia itu beriman kepada Yesus. Iya ya, dulu Yesus diutus untuk saya Israel, kok saya menolak gitu. Tapi iman seperti itu percuma sudah. Gak ada gunanya. Tapi kan Ustadz bilang dia turun nanti hanya seperti manusia biasa. Nah iya, umatnya Rasulullah, karena di hadisnya dia sholat dia. Sholat seperti Jadi kita 5 waktu. 7 tahun selama dia di bumi itu apa saja. Nah dia tugasnya itu membunuh Dajjal, mematahkan salib. Oke, Bos. Mantap. Terus Apa lagi? nanti manusia mati semua begitu. Iya, terus kiamat. Kiamat ini bagaimana? Maksudnya pas itu kiamat itu bagaimana nanti? Enggak, setelah Isa ini wafat ya, orang-orang yang baik itu wafat duluan. Tinggal orang-orang yang durhaka kepada Allah. Baru kiamat. Kiamat ini berarti hancur sudah bumi ini. Bukan hanya bumi, semua ciptaannya Allah, langit dan bumi semuanya, tidak ada makhluk pun yang hidup. Ya. Oh, mati semua, baru nanti diangkat. Ya, izin Ustadz Tahta. Nah, Ustadz Arif izin turun dulu, udah jam 1:30. iya ya, Di Balikpapan. udah malam ini. Oh iya, saya juga mau turun juga nih, Ustaz. Dilanjut aja dulu. Ustadz, izin nama studio. Saya di Balikpapan soalnya Ustadz, jadi agak cepat. Di mana? Mau nanya lagi? Jadi hancur semua. Semua ciptaannya Allah selain Allah itu hancur semuanya, musnah semuanya. Diangkatlah ke surga. Awalnya Allah itu sendirian dia, lalu dia menciptakan langit, bumi, isinya, dan pada akhirnya dimusnahkan lagi semuanya, kembali ke awal lagi. Lalu Allah bangkitkan manusia di mahsyar. Mana yang masuk surga silakan, yang masuk neraka monggo gitu. Tunggu dulu Pak Ustaz, nanti kan hancur. Bumi hancur. Nanti dipilah-pilah itu, di mana ke surga, sama mana yang ke surga, mana yang ke neraka begitu. Iya. Yang angkat, yang bawa ke surga ke neraka Ya siapa? enggak, setelah hancur itu hancur semuanya. Lalu kembali ke asal lagi Allah sendirian. Lalu Allah apa?
nanti manusia dibangkitkan lalu di mahsyar itu. Setelah kehancuran itu. Oh, pas kehancuran itu diangkat. Apanya diangkat? Manusianya, apanya kah? Tepam saya. Ya pokoknya semuanya hancur. Tinggal Allah bangkitkan lagi nanti di mahsyar setelah kehancuran itu. Oh, mahsyar itu surga? Bukan, mahsyar itu tempat penghakiman masih. Oh, ada penghakiman, Pak Ustaz. Iya. Penghakimannya seperti apa, Pak Ustaz? Orang-orang ini akan dihakimi menurut perbuatannya. Nah, lanjut Pak Ustaz. Kalau dalam Al-Quran, Al-Kahfi ayat 48, 49. Kalau dalam Bible, Wahyu 20, 12, 15. Semua manusia akan menerima catatan amal. Orang-orang akan dihakimi menurut catatan itu. Kalau di Bible, Wahyu 20, 12, 15. Kalau dalam Al-Quran, Al-Kahfi 49. Oh, berarti ada penghakiman. Maksudnya catatan amal kita itu. Berarti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Iya. Masa kamu udah pernah baca Bible ya? Enggak, tidak, maksudnya di Islam, maksudnya dihakimi. Sama dalam Islam gitu juga. Nanti dipilah-pilah, ada yang ke amalnya bagus ke. Ya, coba kamu baca Wahyu 20. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Oh, saya pikir itu semua asal Islam atau Muslim dia akan ke surga, tidak ada lagi dihakimi, tidak ada lagi ke neraka. Loh, walaupun Muslim kan dia itu ada yang taat, ada yang tidak. Tapi minimal mereka punya iman, kunci surga. Karena semua para nabi itu diutus untuk memberi kunci surga. Kalau Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalau Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kunci surga itu. Nah kalau Kristen, ya ada punya pintu surga. Pintu surga? Tidak ada kunci surga Kristen. Wong Kristen tidak mentuhankan Allah kok, mentuhankan Yesus mereka. Sedangkan kata Yesus, kunci surga itu mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Dan tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada. Sudah tak obok-obok itu Bible itu sampai hancur, tidak ada. Oh, berarti sesuai amal. Nah iya. Enggak ada Pak Ustadz bilang kemarin itu kalau amalnya bagus, siapa yang bilang Pak Ustadz itu siapa bilang dapat VIP-nya lah, tempat yang bagus lah. Nah iya. Kan amalnya bagus catatannya tadi. Dalam Al-Quran, Al-Kahfi, juga dalam Bible, Wahyu 20. Oh, berarti di surga nanti ini kayak ada yang amalnya bagus di tempatnya VIP begitu. Loh, orang di dunia hidup itu kan Allah memberi perintah larangan kan. Yang melakukan perintah pahala terus itu. Yang melakukan larangan dosa terus itu. Kalau tidak berhenti, tidak tobat. Nah maka nanti catatan ini ditampakkan, semua perbuatan itu ditampakkan, diberikan. Ini loh amal kamu di dunia. Amal itu yang seperti apa itu Pak Ustaz? Ya Maksudnya? perbuatan itu, perintah, larangan. Perintah Muhammad begitu. Semua para nabi di zamannya masing-masing kan ada perintah larangan. Dalam Taurat, beribadah, jangan menyekutukan Tuhan, jangan makan B2. Jangan buat patung gitu, itu kan larangan itu. Dalam Islam juga gitu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan sama saja. Ada larangan juga. Tapi kalau saya jadi Kristen ini Bang tak kasih tahu ya, mumpung abang Kristen ya, lakukan apa saja, percuma. Abang mau baik kayak apapun tetap tidak akan masuk surga itu.
Karena Tidak mungkin, lu, Ustaz. karena jalan ke Itu sudah surga itu dijanjikan. mentuhankan Allah, mengimani Yesus sebagai utusan. Gak ada dalilnya mentuhankan Yesus itu, gak ada. Betul. Nah kalau saya jadi Kristen ya saya akan berbuat apa saja bebas sudah. Wong tetap aja kan mau baik mau jelek tetap ke neraka. Wong tidak punya kunci surga. Hotel mensekutukan Tuhan, Ustadz. Kenapa Pak Ustaz tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Gak ada dalilnya. Enggak. Sedangkan begini Pak Ustaz. Nah, Ada satu tokoh yang sama diceritakan di kitab yang sama. oke. Cuma bedanya. Satu bedanya tokoh di kitab yang sama. Dan kitab yang sama itu sudah aku teliti. Di dalam Bible Matius 15:24 utusan untuk Israel. Dalam Al-Quran Ali Imran 49 diutus untuk Israel. Dalam Bible Markus 6 ayat 4 seorang nabi. Dalam Al-Quran Maryam ayat 30 seorang nabi. Dalam Bible dia menerima firman. Yohanes 12:50. Dalam Al-Quran dia menerima firman. Al-Maidah 46. Dalam Iya, Bible apa-apa. dia mentuhankan Allah. Hai Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Dalam Al-Quran Al-Jufruf. Inna Allah wa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama ini. Cuma Dua kitab ini, tokoh yang sama. Yang membedakan Pak Ustaz, tokoh ini sama manusia lain itu, tokoh ini benihnya itu langsung dari Allah, Apanya? bukan benih manusia. Maksudnya begini, Oh iya. di kitab saya Yesus itu Apa? didatangi malaikat, terus Oke. apa? Yang didatangi malaikat itu bukan hanya Yesus. Ada dua, ada tiga manusia yang mustahil punya anak diberi anak. Pertama, manusia yang mandul, Elizabeth, Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, Maryam, seorang perawan, mustahil punya anak. Maka dia didatangi malaikat, Lukas 1, 27. Jadi, Elizabeth mandul, mustahil punya anak. Maria, mustahil punya anak karena perawan. Dalilnya jelas, Lukas 1 ayat 7. Lukas 1, 27. Terus, kedua-duanya didatangi malaikat. Elizabeth Zakaria didatangi malaikat Lukas 1 ayat 11. Maria didatangi malaikat Lukas 1 ayat 26. Iya, enggak. Terus yang kedua, yang ketiga, Isa anak yang dengan dikandung Yesus. dipenuhi Roh Kudus. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus Lukas 1 15. Maria dipenuhi Roh Kudus Lukas 1 35. Iya, yang saya pertanyakan ini Isa dengan Yesus. Loh, tokoh yang sama. Iya sama dalam Al-Quran dia juga dilahirkan didatangi malaikat. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Ayo sama. Mana itu, Pak? Iya. Surat Maryam 17. Iya, yang saya pertanyakan itu tokoh yang sama. Ya udah tokoh yang Orang sama. yang sama. Yang mana dua tokoh ini bukan Tuhan, seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah, sama. Iya, tapi coba Ustaz pikir-pikir. Sudah aku pikir dengan dalil. So, Justru kamu yang gak mikir. Kamu pernah nanya ke Yesus nggak? Yesus, kamu siapa? Pernah nggak? Apa jawaban Yesus? kalau ayatnya dia menyatakan langsung memang tidak ada, Pak. Ya sudah. Tapi kan di Alkitab dia tidak pernah mengatakan begini, Pak. Di mana? Aku bukanlah Tuhan. Jadi Iya, jangan walaupun sembah Musa aku. juga gitu. Musa tidak pernah Tidak ada. mengatakan dirinya bukan Tuhan juga. Apakah mau dituhankan? Cuman Ayo apa? nanti hari terakhirnya, Kenapa hari pengorbanannya, dia mengakui kalau dia Allah, makanya dia Di mana disalib. dalilnya? Di mana dalilnya? Itu karena dia disalib karena apa itu, Pak Ustaz? Saya tanya. Di mana dalilnya? Aku adalah Allah nanti ya. Boleh saya- Wong dia lo nanti saya tanya. makan minum juga di surga dia, sama seperti saya. Tunggu, salahnya Yesus itu sampai disalib apa, Pak Ustaz? Saya tanya, kalau memang Pak Ustaz baca kitab, apa Oke, salahnya sampai dia mau disalib karena orang-orang Israel tidak mau menerima ajarannya. Matius 23 ayat 334. Apa dia Ya. bilang? Ya karena menolak ajarannya. Apa alasannya mereka membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku.
Ajaranmu dari mana, Sus? Dari Tuhan, yaitu Allah Bapa. Yohanes 7:16. Dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus mau dibunuh? Dengan cara tipu daya. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus, untuk membunuhnya dengan cara tipu muslihat. Apa tipu muslihatnya? Mencari kesaksian palsu. Mana dalilnya? Matius 26:59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa kok mereka itu membunuh Yesus? Udah biasa, para nabi yang Allah utus untuk mereka, pasti mereka bunuh. Mana dalilnya? Matius 23:34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Jadi bukan hanya Yesus yang mau dibunuh, semua para nabi yang mereka tolak, mereka bunuh. Apa alasannya? Karena tidak mengikuti ajarannya, tidak mau menerima. Masih oten. Terima. Ustaz. Masih oten. Nah, Itu di bawah ada yang mau naik, ada yang mau naik itu. Siapa itu? yang mau naik apa? Islam apa Oten? Itu yang gambar kucing itu. Iya, tanya dulu, Islam apa Oten? Toh, Oten, mana host? doktrin nambah Bibel. Itu minta naik dari tadi deh. Oten nggak mau dengar ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus dengarnya. Tapi lucunya, kenapa Paulus selalu didebatkan, sedangkan Muhammad dengan sang pencipta tidak apa mempertanyakan, tidak apa istilahnya? Karena Paulus itu ingin menyesatkan ajaran Yesus. Iya, maksudnya kenapa dipermasalahkan Paulus ini, sedangkan Karena Muhammad saja Paulus tidak itu menulis tentang karena Paulus sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dialah penyesat. Coba lihat Matius 7:15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya ia adalah serigala. palsu, dia bukan nabi, Ustaz. Loh, kata siapa nabi? Bukan nabi. Dia Kisah para rasul. Rasul 13 ayat 1. Pada waktu Dia itu rasul. dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya siapa nabi itu? Herodes, Kirane, Nabi dan pengajar. Lukius, orang-orang Kirene dan Nabi dan pengajar. Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, Dia diminta naik di bawah itu, ya. Kucing. coba menurut Kristen kamu itu. waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba. Siapa itu? Maksudnya dia orang Roma, ngaku orang domba. Israel siapa? Paulus. Ya, saya tidak tahu. Ternyata Paulus. Mana dalilnya? Kisah para Saya tidak Rasul tahu pernyataannya itu 22:25. untuk ditujukan kepada siapa itu. Loh, orang yang ngaku domba siapa? Dia orang Roma ngaku domba. Roma serigala. Domba Israel siapa? Ternyata Paulus. Ini Paulus ngaku Roma dia. Kisah para Rasul 22:25. Paulus tidak menyimpang dengan murid-murid Tuhan Yesus. Oh, menyimpang Pernyataannya sama. dia. Kata Yesus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ustaz, dia Kata pasti tidak Yesus diterima Tuhan di itu, murid-murid Tuhan coba Yesus. kata Yesus Tuhan yang benar siapa? Ajarannya Allah, kan? sama dengan ajaran Allah. ajaran Tapi kata murid-muridnya. Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, padahal kata Yesus Tuhan yang benar yaitu Allah. Kata Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, penyesat dia. Yang datangi murid Yesus Paulus, bukan Nabi Muhammad. Oten. Siapa itu? Coba naikkan dulu teh, kucing itu. Mau aja kamu di Injil sini. Biar cepat tobat. Tobat. Aku udah tobat duluan. Jay. Tobat maksudnya? Kau sebelumnya apa?
Kristen. Masa? Kok apa iya? Sebenarnya untuk mencari kebenaran itu mudah. Cukup bisa membedakan ajaran samawi dengan pagan, itu aja. Kata Yesus, samawi itu Tuhan di langit, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, esa. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari satu, pagan. Kalau Tuhan kelihatan, pagan. Tuhan turun ke dunia menjelma, pagan. Gitu doang. Kalau Yesus enggak, so siapa Tuhanmu? Allah. Allah Matius 11:25. Di mana? Di langit. Matius 18:19. Tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Esa. Markus 12:32. Berarti dia samawi, sama langit. Kalau pagan, tenoten Tuhanmu berapa? 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Pagan. Kelihatan nggak? Iya, karena menjelma jadi manusia. Pagan lagi. Kalau pagan, korban binatang. Kalau samawi, korban binatang. Kalau pagan, tumbal darah manusia. Kalau samawi punya kiblat. Kalau pagan tidak punya kiblat. Kalau samawi sunat. Kalau pagan nggak sunat. Kalau samawi tidak makan B2. Kalau pagan doyan. Banyak. Kasihan ini hotel-hotel nih. Tapi kalau bicara babi, Pak Ustaz. Apa? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di saat terdesak teman-teman muslim bisa makan? Bukan cuma babi itu, sesuatu yang diharamkan kalau kita terdesak, maksudnya apa? Sesuatu yang haram kalau situasinya lebih besar, maka yang haram ini kalah dengan sesuatu yang lebih besar. Misalnya saya ada di hutan, tidak ada makanan sama sekali, ada tapi haram, ya punyanya orang misalnya, tapi wajib diganti nantinya. Maka untuk menyelamatkan, tapi syaratnya 2 ya. Pertama, tidak ada makanan lain. Kedua, dia mau mati. Dibolehkan itu karena lebih besar menyelamatkan nyawa. Memang misalnya monyet, ular kan haram dimakan. Tapi karena kita itu mati kalau tidak makan, maka saat itu terdesak. Bukan hanya babi. Ya. Apapun yang diharamkan, kalajengking misalnya. Gak ada lagi makanan, ada binatang tapi haram dimakan. Maka untuk menyambung hidup, syaratnya dia mau meninggal kalau gak makan. Bukan seger-seger langsung terdesak, bukan gitu. Syaratnya pertama, tidak ada makanan lain. Kedua, dia mau meninggal kalau tidak makan. Maka untuk menyambung hidup, dia boleh makan. Ya, tapi orang Kristen dikira cuma B2, bukan. Apapun itu yang haram, mau monyet. Monyet kan haram dimakan, ular haram. Tapi karena kita tidak mau meninggal, ada makanan yang bisa dimakan tapi haram, maka boleh gitu. Cuma sekedar menyambung hidup. Oh begitu Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, kalau kayak yang dari kecil tidak makan babi, tiba-tiba dipaksa makan babi, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Ya namanya haram, tidak boleh dimakan. Mau dipaksa gimana? Iya kan kalau terdesak kan, maksudnya Pak Ustaz, kalau di hutan terdesak, tiba-tiba, taruhlah contoh kayak peperangan, terus masuklah di hutan. Terus ini teman-teman ini dari kecil memang sudah didoktrin jangan makan babi karena babi itu haram. Tiba-tiba ya makanan yang ada itu. Terus kalau seandainya tidak mau dimakan, bagaimana itu Pak Ustaz? Iya, salahnya sendiri tidak mau makan. Ingat ya, jangan dicontohkan cuma B2, enggak. Di ayat itu. Saya tanya, iya taruhlah monyet atau ular. Saya tanya Pak Ustaz. Berarti Pak Ustaz ini kalau terdesak di hutan, kalau ada babi hutan, Pak Ustaz makan? Loh, ada nggak makanan selain itu? Kalau ada daun-daunan, buah-buahannya buah-buahan. Daun yang bisa dimakan. Tadi kan Pak Ustaz bilang. Loh, tadi kan sudah aku bilang, syaratnya itu diantaranya tidak ada makanan lain yang bisa dimakan. Kedua, dalam keadaan udah lemes mau meninggal. Udah pun jelaskan kok. Ya, taruhlah begini. Buah-buahan sama daun-daunan tidak ada yang bisa dimakan ya. Tapi yang ada di situ yang bisa dimakan babi. Pak Ustaz makan tidak itu babi? Ya kalau memang saya mau meninggal. Tapi kayaknya tidak mungkin masuk ke mulut kayaknya. Jangankan B2.
Ya. Ya bukannya tidak mau, saya itu kalau sudah binatang itu kotor walaupun boleh itu kayak tidak masuk. Tahu lah kalau lapar banget sudah mau meninggal. Orang kalau lapar banget itu kan apapun bisa kayak gimana gitu. Jadi dibakar dulu. Iya, kamu kalau bertanya itu jangan kata-kata, jangan bercanda gitu loh kan. Kalau di hutan itu mustahil. Kamu mengatakan di hutan mustahil lah kalau nggak ada makanan yang lain. Saya dengan Postat ini Sabar, sudah lama sebentar. di koma, Terkecuali sudah saling kamu di bertanya, padang sudah gurun saling tanya yang jawab. tandus, yang sudah tidak ada lagi hewan apapun selain batu yang panas, pasir yang panas dan babi gitu ya. Gitu loh. Yang ada hewan di situ hanya babi gitu loh. Daripada mati kelaparan ya, Kau makan sia-sia. Boleh diperboleh kita makan. Gak ada lagi makanan. Tidak, saya tanya kau makan. Jangankan makanan, daun saja tidak ada, pohon-pohon aja Iya, tidak tidak. ada. Gitu Kau loh. makan babi pada Tapi saat itu kalau kau kamu makan. bercerita tentang hutan itu kan masih ada tumbuh-tumbuhan yang lain. Gitu loh. Iya kan pertanyaannya ini terdesak, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Ini kan hutan, tahu hutan kan hutan. Iya, pertanyaan saya di mana ada daerah Saya itu? saya bukan yang saya tanyakan bukan kebun, hutan. Iya. Kau tahu kan hutan. Nah, Ya intinya ada nggak Nggak, makanan nggak. yang Saya lain kembali yang ke bisa Postat dulu. yang tidak haram gitu aja. saya kembali ke Postat. Berarti Postat kalau dalam keadaan terdesak, makanan yang ada di semua babi, Postat tetap makan berarti. Ya kalau cuma bayangan kan nggak tahu. Karena menurut pikiran saya sekarang ini, saya kalau sudah makanan itu tidak layak, tidak masuk ke mulut. Iya jijik. Postat. Postat bikin ketawa. Dan Jadi begini Postat. udah dan. Iya, Berarti- jadi berarti ayat pilih- itu hanya menjelaskan. Berarti pilih mati kalau saja, Pak. memang sudah Tunggu terdesak, dulu, Roma. tidak ada lagi gitu loh. Tetapi yang terdesak di situ untuk di seluruh dunia ini di mana? Gak ada. Saya tanya kamu. Yang nggak ada lagi makanan selain babi itu di mana? Kau tahu Gitu. perang tidak? Kau tahu perang tidak? Perangnya di Orang perang itu mana? larinya, Saya tanya orang sama perang kamu. itu larinya kemana? Saya tanya ke orang perang itu Orang larinya perang kemana? itu masih ada bekalnya. Kau pikir perang itu orang disuruh perang konyol gitu nggak ada Nah, bekalnya? jadi kau pikir orang Loh, saya orang tanya di sama selama kamu, di hutan perang itu di cuma satu mana hari yang 2 nggak ada hari. makanan? Saya tanya kau perang itu cuma 1-2 hari. Gini Dan, seharusnya kamu nanya itu yang penting sudah dijelaskan Tunggu, syaratnya. enggak, rumah ini jangan Nggak dulu usah masuk. lagi, nggak usah lagi kamu kejar gimana. Intinya umat Islam itu kalau dia mau menyambung nyawanya, tapi tidak ada makanan kecuali ada tapi haram. Kayak apapun binatang apapun haram kan. Selain begini. makanan yang halal, Pak Ustadz, maka berarti boleh. Udah, begini nggak usah lagi saja. nggak Iya, usah begini, kamu bahas Ustadz. kemana-mana. Makan atau Ustaz mah? Tata, dia kalau bertanya terlalu dalam, dijelaskan ketawa-ketawa, itu saya nggak suka. Kamu dari awal Ya menceritakan intinya tentang sudah lah, intinya itu. Saya dengan Ustaz Tata itu sudah baku tahu Roma. Kau saya nggak baru. peduli kamu baku tahu sama Ustadz. Saya nggak suka kamu kalau dijelaskan orang ketawa-ketawa. Pak Saya nggak Ustadz juga suka. sering ketawa dengan saya menjelaskan tentang Bibelku ketawa juga. Jadi kenapa salah kalau saya ketawa juga? Apa kau yang Roma? Ya sudah, intinya sebenarnya sudah ku jawab dengan detail, tidak usah lagi diperpanjang. Intinya hal-hal yang tahu Roma haram. ini. Kalau berhadapan dengan suatu yang Nggak lebih tahu besar, bercanda. apa yang lebih besar itu? Menyambung nyawa. Maka diberi kemurahan oleh Allah. Udah, tidak usah kamu kejar. Nanti kalau gini-gini. Intinya kalau kondisi seperti itu boleh gitu loh. Karena dalam Islam itu, kunci dari Islam itu gini loh. Kemaslahatan lebih didahulukan daripada di bawahnya. Maksudnya gini, ada makanan haram. Terus dihadapkan dengan menyambung nyawa, lebih besar mana manfaatnya? Menyelamatkan nyawa. Maka ini yang didahulukan. Udah, tidak Menyambung usah nyawa. dikejar lagi. Yang diutamakan menyambung nyawa, Pak Ustaz. Nah iya. Menyambung hidup. Pertanyaan saya ke Ustaz. Seandainya yang terjadi, Pak Ustaz pilih mana? Makan atau? Loh, kalau saya yang penting ada dalilnya kayak gitu, andaikan saya makan tidak apa-apa, udah ngapain? Oh, berarti tetap dimakan Pak Ustaz. Iya, intinya boleh mau makan atau enggak, intinya boleh gitu. Nggak usah kamu praktekkan ke saya.
Enggak, Pak Ustadz. Karena Saya kan kalau saya bertanya. makan kan tidak apa-apa. Enggak apa-apa, kan Ya terdesak. sudah, ngapain ditanya? Iya, betul. Lanjut, lanjut. Ya kamu bertanya lanjut apa? Kenapa lari ke babi tadi Pak Ustadz? Ini gara-gara Pak Ustadz ini. Ya makanya kamu itu sekarang gini loh ya. Udah tahu baik perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran haram itu. Cuma Kristen karena bukan ajaran samawi Kristen itu gitu loh. Tidak apa-apa, biar Pak Ustadz bilang apa, saya terima. Nah bukan diterima, memang nyata memang. Ayo. Memang nyata. Saya bukan mau menghakimi Anda ya, dikit ya. Kamu kalau bertanya Islam sampai sedalam-dalamnya juga nggak masalah. Tetapi ada baiknya juga kamu mencari tahu tentang agamamu itu gitu loh, sedalam-dalamnya. Seperti halnya tadi kamu bertanya tentang kok iblis di surga Ustadz. Kamu berkaca dengan Bible kamu sendiri, gitu loh. Iblis itu sampai ikut perang di dalam surga itu bagaimana, gitu loh. Apakah di surga kamu itu ada sarang iblis atau bagaimana? Begitu caranya. Yang dulu Roma. Nah, iya. Masih seru Jadi lain pertanyaanku kali kalau dengan dijelaskan, jangan ketawa. Nanti Saya saja. suka. Pak Ustadz saja ketawa. Kau kenapa Iya, ke dia Roma? tak marah. Saya nggak suka. Intinya seperti itu. Kalau saya nggak suka, saya nggak suka. Nah, Kalau sudah, dijelaskan kompetisi itu, kan yang, kalau nggak suka, kalau dijelaskan itu dengarkan baik-baik, gitu loh. Lanjut. Pak Ustadz saja ketawa-ketawa. Sus, Yesus. Tidak ada juga saya permasalahkan. Nah terus mau gimana? Cos gitu. Nah betul tuh Pak Ustadz. Kita ini. Itu Pak Kalau Ustadz kalau ketawa. saya udah bilang gitu gimana? Enggak, tahu dia kan Tuhan Yesus. Itu kan menurut kamu. Betul Pak Ustadz. Kita ini aman-aman saja. Cinta damai. Cuma saya sarankan gini loh ya. Kamu kalau nanya ke saya enak, kamu dapat dua ilmu, Quran dan Bible malah. Karena pertanyaan kamu pasti saya pakai dua dalil nanti. Supaya kamu itu berkaca, iya ya. Ternyata saya banyak nggak paham tentang Bible itu, biar gitu. Ada tadi yang saya mau tanyakan ke Ustadz, cuma karena Roma sudah masuk jadi buyar ulang pertanyaan. Apa saya mau tanya tadi? Lupa saya Ustadz. Lupa. Sudah, oke, sampai situ. Nanti lain waktu kita ketemu lagi Pak Ustadz. Mau tanya lebih dalam lagi Pak Ustadz. Itu yang dibawa naikkan saja Pak Ustadz. Itu siapa itu yang kucing-kucing itu Apa yang ini naik dari hostnya, wong anunya tidur hostnya bener itu. Terus Arif. Tidur deh. Jam 2. Iya, Pak Ustadz. Saya istirahat dulu Pak Ustadz. Iya ya, oke lanjut. Iya, oke Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Keliru Waalaikumsalam. Terlalu cepat. Iya, saya nggak masalah sih sebenarnya, Nah. bukannya mau ini. Cuman kalau dijelasin cengengesan itu paling nggak suka itu. Iya. Nah, gini lagi ya, saya itu memang gak suka bertanya. Karena saya udah bilang, kalau saya mau nanya mendingan ke Yesus. Mereka tidak mungkin bisa jawab. Ngapain saya mau bertanya ke mereka? Oh, mereka tidak paham Bible. Ya biarin dia yang tanya. Iya, ini Halo? Israel ini gejalanya apa ini? Israel. Tadi itu Ustadz pengikut Paulus. Silakan Ini- mau ngomong apa? Ini Israel. ini kucluk ini apa gejalanya ini kucluk nih? Saya malas nyebut namanya sih. Ini kucluk ini apa gejalanya? Tolong dibuka mute-nya. Kristen, Kayak dia pengikut penyakit otak juga nih. ini diam-diam aja nanti. Diam. Tendang. Ngerepot nanti. Saya akunku ini terakhir ini.
Sama Ustaz. Akunku ini dua-duanya 1 minggu semua. Ini terakhir Sama, ini saya sama, hemat Ustaz. ini. Hah? Saya darian Ustaz, darian yang biasa dulu komal-komal, darian. Ini akun yang cadangan sudah akun paling terakhir, sudah paling bontot. Gak ada lagi sudah akun besar semua sudah semua. Ini kemana hostnya ini? Hostnya kemana? Tadi yang naikin siapa tadi Ustaz? Yang naikin di Nggak tahu. itu tadi. Hostnya berarti Ustaz Arif berarti. Ini. Ada lagi naikin, siapa yang naikin? Ustaz Arif kah? Loh, kenapa sih? Naik turun. Ada moderatornya kah di bawah? Israel. Ngomong. Ngapain lama-lama? Ngerepot nanti. Ngeripot. Ayo, penyakitnya apa? Ya kalau naik itu dijelaskan penyakitnya apa, Kalau gejalanya dinaikkan apa. itu langsung ngomong biar enak. Ustaz, saya izin turun dulu Ustaz. Sudah jam 2. Ini martabak apa ini? Bang martabak. Nanti aku Waduh, nggak ngomong juga. Wah, bahaya ini orang-orang naik-naik ini. Nggak ngomong nggak apa. Ya Ustaz, izin turun dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya Ben. Halo. Ini martabak ini siapa ini? Aduh. Saya itu udah apanya. Akun saya tinggal 1. Takut saya. Muhammad, Bang Muhammad. Assalamualaikum. Oh, Muhammad lagi. Muhammad, Bang Muhammad. Mi hitam. Ngomong, ngomong. Woi. Pada diem Halo, semua. woi. Nah, waduh. Kok diem semua ya? Kalau diam dia, sebenarnya Ustaz. Iya, enak nih. Halo. Nggak ada yang ngomong. Kalau nggak ngomong, sebenarnya Ustaz. Halo. Komodo. Siapa ini namanya? Halo Joro. Mau ngapain? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustaz. Saya Alhamdulillah. sangat support. Saya hanya menyimak aja dari tadi Pak Ustadz. Itu keterlaluan juga itu tadi itu. Konten itu Pak Ustadz. Cara tanyanya ya Allah sampai segitunya. Tapi dengan senang hati Ustadz ladeni terus. Lanjut, saya selalu menyimak, saya ikut dalam komal, boleh enggak Ustadz? Ya, boleh Bang. Makasih. Caruku. Tuh, diem juga. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hotelnya ini? Izin nyimak. Nggak tahu, saya bukan hotel. Kribo. Siapa ini? Namanya sulit-sulit nih.
Joskibo, Joskibo, Oh, Joskibo. Joskibo. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam. Nah, Mantap Bang Ustadz. Salam kenal dari Jawa Timur. Waalaikumsalam. Mantap Bang Ustadz. Salam kenal dari Jawa Timur. Bang Ucok, ini Bang Ucok. Pendengar setia Ustadz Tahta. Oh ya Bang, ya Bang. Ya, salam kenal dari Bendungan, Pasuruan, Keraton. Oh, dekat saya ini, saya Keraton juga. Nah, Keraton mana Pak Ustadz? NTB, Nusa Tenggara Dekat- Barat dekat- selalu hadir. Dekat Sidogiri saya. Dusun apa? Jangan di sini, di Japri aja. Pokoknya saya dekat Sidogiri. Oh, oke. Satu kilo. Iya. Satu Dekat kilo. sama saya Pak Ustadz. Dekat sama saya Bendungan, Keraton Harmoni. Iya, tahu Bendungan. Iya, saya bangga sama Pak Ustadz. Tiap hari saya dengerin Pak Ustadz Tahta. Kita gembira mendengar dia itu Lan- pas lagi berdebat sama Lanjut nyimak di bawah aja saya Pak Ustadz. Ini muslim semua ya? Iya, saya Iya. muslim semua Nusa Tenggara Barat. Itu Ustaz. Ucok CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Pekanbaru Bang. Oh, dekat banget. Dari tadinya Bang aku mau minta naik. Keram aku lihat yang tadi Bang. Yang baru keluar tadi yang apa itu ketawa-tawa dia Pak Ustadz ngomong kan kayak ngejek gitu ya. Tapi saya salut sama Ustadz Tata, memang the best karena apapun yang dipertanyakan pasti ada jawabannya. Saya sangat-sangat gembira Itulah. dengan tanpa menjawab dengan bahasa yang tidak pantas didengar. Sehat selalu Ustadz Tata. Saya selalu Amin. Nah, Oke, ini Israel naik ini. Israel. Apa keluhannya Israel? Israel. Pak Israel mau diimpus atau mau disuntik? Ada yang mau tanya Israel? Ya, selamat malam. Menyimak aja. Oh, nyimak aja. Jangan nyimak, bertanya saja. Nah, silakan tanya Pak Ustadz. Saya bertanya apa? menambah wawasan. Israel. Silakan bertanya tentang Islam, Israel. Oke, baik. Kalau diizinkan saya bertanya, saya akan bertanya. Silahkan. Kalau tapi dimaksudkan dengan hewan haram itu bukan babi saja. Onta, kelinci pun haram di Oke. Taurat itu. Oke, dari dalam Al-Quran itu dijelaskan sebenarnya haramnya unta itu karena hukuman. Dulu orang Yakub ya atau keturunannya, dia sakit keras lalu dia bernazar, ya Allah, kalau penyakit saya sembuh, maka makanan yang paling enak untuk aku haram, tak haramkan, nazar dia. Dan minuman yang paling enak akan kuharamkan juga. Akhirnya Allah menurunkan Taurat, diharamkan beneran. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dihalalkan lagi. Wong awalnya bukan murni dari Allah, tapi hukuman. Makanya dalam Al-Quran, kullu to'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Setiap makanan itu awalnya halal, kecuali yang mereka haramkan sendiri, yaitu unta. Mereka nazar. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dihalalkan lagi. Kalau B2 memang murni, Allah memang mengharamkan. Tapi kalau unta ini sebagai hukuman, karena mereka bernazar tidak akan makan makanan yang paling enak.
untuk dirinya, yaitu unta zaman itu. Coba baca itu di dalam Al-Quran itu. Saya baca tafsirannya itu. Loh, iya ya, unta kok dulunya haram kok halal. Oh, ternyata ada kisahnya. Ya. Coba baca Ali Imran 93 dengan tafsirannya. Kullu ta'ami kana illa li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya. Nazar dia. Gitu loh. Udah tahu makanan enak kok mereka haramkan sendiri. Karena nazar. Akhirnya dengan turunnya Taurat diharamkan benar oleh Allah. Gitu. Dan ingat, kalau ada perbedaan masalah makanan, misalnya makanan bersisi, ya, tidak boleh dimakan. Itu untuk Israel. Israel itu Taurat untuk Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Mana dalilnya bahwa itu untuk Israel saja? Di dalam kita tahu ya, Keluaran 3:10, Ulangan 33 ayat 4. Bahwa Taurat untuk Israel, bukan untuk seluruh dunia. Sehingga andaikan bertentangan, makanan bersisi kok halal, dulu haram, ya tidak masalah. Uang haram itu kan di Taurat. Taurat untuk Israel saja. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, itu sama juga dengan Injil. Di zamannya Yesus, itu semua jadinya halal. Gitu loh. Enggak. Makanya, Ustaz. Cuma sebagian. Kalau Yesus itu murni melakukan hukum Taurat. Cuma ada hal-hal yang memang dia langgar, bukan melanggar. Karena dia utusan, ini tidak masalah. Atas izin Tuhannya. Contohnya, memanen gandum di hari Sabat. Tidak boleh. Yesus berani. Karena dia utusan, ini tidak masalah. Oke, apa lagi? Silakan. Surat 51, 56. Apa itu? Di situ di Al-Quran Allah tidak salah, ini saya baca tafsirannya saja ya. 51 terjemahan ayat Indonesia. Surat 51 ayat 56. Kenapa? Di situ Allah memberitahukan bahwa dia tidak menciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadanya. Tapi Iya, poin benar. pertamanya dia menyatakan bahwa dia tidak menciptakan. Jadi siapa itu? Apa yang tidak menciptakan? Gini loh, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah. Maksudnya apa? Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu ibadah. Ibaratkan gini, tidaklah aku memberi makanan kepada kamu kecuali karena aku kasihan. Berarti aku memberi makan itu karena kasihan gitu loh. Sama dengan gini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia dan jin beribadah. Tujuan utamanya. Silakan, apa lagi? Sama dengan gini, tidaklah aku membuat komal ini kecuali hanya untuk dialog lintas agama. Berarti tujuan saya buka komal untuk dialog gitu. Tertawa nih. Gimana sih? Oke, baik. Selanjutnya, dulu kenapa arahnya Muslim sholat menuju Yerusalem? Kenapa? Awalnya 17 bulan atau 16 bulan ke Yerusalem. Lalu turun ayat qad nara taqallub wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Lalu pindah ke Ka'bah. Lalu orang suku Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, kenapa enak-enak ke Masjidil Aqsa ke Yerusalem ya, Baitul Maqdis kok pindah ke Ka'bah? Bukankah Baitul Maqdis itu kiblat yang pertama?" Akhirnya turun ayat Ali Imran
96. Katakan Muhammad, justru kiblat pertama itu adalah Ka'bah. Mana dalilnya? Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya kiblat yang pertama yang dibangun untuk manusia adalah Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah yang pertama? Karena dibangun oleh Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Ibrahim diutus oleh Tuhan untuk meninggikan Ka'bah. Mana tanda-tandanya? Buktinya kalau Ibrahim yang membangun. Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda-tanda tempat dijaganya Nabi Ibrahim. Nah sekarang kalau orang Yahudi mengatakan kiblat pertama adalah Baitul Maqdis, juga bisa. Uang Baitul Maqdis itu minimal yang membangun cucunya Abraham, mungkin Salomo. Nah sedangkan Ka'bah Abraham yang membangun. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Nabi Ibrahim tua mana? Ibrahim yang membangun dengan cucunya yang membangun. Lebih tua mana? Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Loh, kok ada yang ngorok ini? Nggak ada yang bertanya, malah saya disuruh dengerin ngorok. Oke, selanjutnya pertanyaan Pak Ustadz. Pak Ustadz ya? Bukan. Itu. Oh ya, oke. Kenapa ada catatan yang berbeda di Muslim? Mengapa ada pertentangan antara Ishak dan Ismail? Yang satu bilang Ismail, yang satu bilang Ishak. Oke, sekarang yang mau di dalam Bible dikorbankan Kejadian itu 2 ayat siapa 22. sebenarnya? Di dalam Bible Perjanjian Lama Kejadian 2:22, di situ anak tunggal. Siapa anak tunggal itu? Anak perjanjian itu Ishak yang mau dikorbankan. Enggak, saya nanya anak tunggal itu siapa? Anak tunggalnya Ibrahim siapa? Kalau kamu mengatakan Ishak ya salah. Kalau Ishak itu bukan tunggal namanya, Ismail yang tunggal. Tapi mau berbeda kayak apapun tidak masalah. Karena kalau kita ribut, siapa yang disembelih? Ishak, yang satu Ismail. Akhirnya kata domba ngomong, jangan rebutan siapa yang disembelih, tetap aku, kata domba. Karena nyatanya yang disembelih domba kan pada akhirnya. Untuk apa rebutan Ismail atau Ishak? Nanti kita rebutan, kata Yahudi Ishak, kata Islam Ismail, domba datang, jangan rebutan, ya saya yang disembelih. Ayo mau gimana? Oke, silakan, apa lagi? Noten ini sudah nggak begitu berani naik ini sebenarnya Pak Ustadz, tapi saran saya sebagai saudara seagama, baiknya Pak Ustadz beristirahat karena ini sudah larut malam. Jaga kondisi Pak Ustadz. Enggak, kalau saya sekarang ini masih mendingan ya. Kalau dulu saya dengan Bang Juma di grup WA itu dari pagi cuma berhentinya sholat doang. Makanya kalau saya dikatakan gini, wah kalian debat cari koin, salah. Justru saya dulu grup WA ada koin-koin itu. 24 jam saya itu dialog itu. Kecuali saya dialog di TikTok doang. Dulu saya, Bang Juma, Bang Handi, Ustaz Sugi dari grup WA itu. 24 jam saya itu. Bahkan sama Bang Juma sering ditegur saya kalau pagi itu ditelepon. Dinda, tidurlah. Kenapa Bang Juma? Saya tahu kamu semalaman gak tidur. Digituin.
Makanya jangan di framing cari koin-koin. Kalau saya cari koin, justru sekarang masih bisa istirahat saya. Habis isya minimal sampai jam 1. Kalau dulu dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai subuh sampai pagi. Jadi kalau di framing cari koin tidak benar itu. Justru karena dulu lebih parah saya. Tidak pernah istirahat. Tidak dapat apa-apa lagi. Ya sudahlah, saya mau anu aja lah. Cari komal lagi. Nggak ada hotennya. Nggak ada hoten yang berani masuk lagi. Naik lagi dia. Nyari pertanyaan. Yo, bravo Israel. Datang lagi. Lanjut. Datang lagi dia. Lanjut. Tanya terus. Aku mau sapa mantan Oten dulu. Tadi dia yang undang saya, mantan Oten itu. Katanya pastor di Vatikan lah, segala macam lah. Nggak ada tuh pendeta di Vatikan. Di Vatikan tuh cuma Katolik. Pendeta itu untuk Kristen. Katolik itu pastor. Vatikan itu Katolik, mantan Oten. Botol mantan Oten itu. Sudah berkali-kali saya bilang di Vatikan itu Katolik, tidak ada pendeta. Vatikan itu Katolik, yang ada sebutan di sana pastor, frater, paus, uskup. Pendeta itu Kristen. Terkhusus untuk mantan Oten ya, di pojok kanan atas. Gitu loh. Jadi sebenarnya Al-Quran itu isinya itu dari Alkitab, bukan kitab penyempurna. Jadi saudara-saudaraku yang Muslim, jangan sok tahu ya, Alkitab itu sudah sempurna. Al-Quran itu meluruskan. Andaikan Yesus tidak dituhankan, ya tidak mungkin diluruskan. Kita tahu kan Yesus ngaku Tuhan itu Esa, Markus 12:32, tidak kelihatan Yohanes 5:37, di langit Matius 18:19. Tiba-tiba dia dituhankan, yang diluruskan oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mentuhankan Yesus. Nah, jadi bukan mengambil dari Bible, enggak, meluruskan. Karena Nabi Muhammad itu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la tahutuhu bi yaminik lartabal mubtilun. Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Tidak pernah menulis, tidak pernah membaca. Gimana caranya menjiplak? Wong dia tidak pernah menulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi yaminik lartabal mubtilun. Dia tidak pernah menulis, membaca, tidak pernah. Gimana mau nyontek? Gitu ya. Silakan, apa lagi? Diem lagi. Di luar Yahudi tidak ada nabi. Kata siapa? Abraham itu orang Yahudi apa bukan? Yahudi itu sebutan dari Yahuda. Kalau Israel sebutkan Yakub, anak turunnya Yakub. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yaitu apa tafsirannya? Anak keturunan Yakub. Nah sekarang Abraham bukan Yahudi itu. Wong Abraham ada, Yahudi belum ada, Israel belum ada. Nah, jadi apa ya? Kamu mau ngomong apapun itu tidak berdata itu. Silakan, apa lagi? Ya itu aja. Sebenarnya Abraham kuburannya tidak ada di Arab sana. Ya memang nggak ada. Di mana ada dalilnya? Dalam Al-Quran dan hadis. Abraham di Yerusalem. kuburannya.
Hah? Di Yerusalem. Nah iya, terus ya di mana dalam Islam mengatakan dia di Arab kuburannya di Mekah? Nggak ada. Bagaimana cara Abraham bisa melangkah jauh sampai di Arab sana? Ya, Datanya dari buktinya mana? ada itu fi ayatun bayyinatu maqam Ibrahim. Ya Ali Imran 97. Tanda-tandanya dia pernah ke Arab, ada tempat tanah pijakannya, lalu dia meletakkan keturunannya di situ. Ya, mana dalilnya? Ibrahim 37 Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di sini. Makanya nanti nasabnya Nabi Muhammad ke Abraham. Mana dalilnya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim Adimanab, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigolib, Fihr, Malikinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ismail, Ibrahim. Apalagi Israel, jangan tanya lagi. Israel tuh bangsa pilihan Allah. Kenapa dari Muslim tidak mau mengalah? Nah ini. Kamu mengatakan Israel pilihan itu awalnya. Pada akhirnya dia ditinggalkan. Awalnya tinggi direndahkan. Mana dalilnya? Yehezkiel 21:25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik, durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah sorbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Tongkat kerajaan Allah akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Karena mereka sombong. Mana dalilnya? Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:4-3. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kenapa? Karena mereka pembunuh. Mana dalilnya? Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Nah, jadi awalnya memang pilihan, terus ditinggalkan. Karena mereka suka membunuh para nabi. Nabi terakhir yang mereka bunuh untuk mereka, Yesus. Makanya dari itu mereka menolak Mesias. Makanya dari Mesias itu pengikut-pengikutnya diberkati. Gitu Pengikutnya Mesias tidak ada. Kristen itu merusak ajaran Yesus. Kata Yesus, Markus 12:32, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dirusak oleh Kristen. Tuhan itu Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan itu tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Diganti oleh Kristen, Tuhan kelihatan. Korban itu binatang, diganti oleh Kristen. Tuhan itu darah manusia. Jadi Kristen perusak ajaran Yesus. Memang kurban itu tidak dihalalkan oleh Yang Maha Kuasa lagi, karena runtuhnya bait suci itu, di situ Allah tidak menginginkan manusia mengorbankan manusia lagi. Terakhir Mesias itu. Cukup darahnya Yesus dikorbankan gitu. Bukan darah Yesus, maksudnya dia sebagai firman Allah yang mengorbankan dirinya. Tidak ada yang dikorbankan. Ya, pembunuhan Yesus itu ada dua, keinginan iblis. Dua, keinginan Israel yang benci ke dia. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Dia di tempat tinggalnya mau dibunuh dia. Karena Israel itu suka membunuh para nabi. Wahyu 16 tadi itu. Ya, bagaimana Bapak Ustadz lebih mengerti dari orang yang memegang Alkitab? Ya silakan. Repot. Ya dibantah pakai dalil. Caranya saya lebih paham atau tidak, bantah pakai dalil kalau mampu. Anda mau berdebat dengan ahli kitab ini kan repot.
orang-orang yang membaca kitabnya. Ya tinggal kamu bantah saja Sedangkan, pakai data kalau bisa. sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan Anda jangan berdebat dengan ahli kitab. Data Orang yang siapa? punya kitab pasti dia lebih ngerti loh. Saya Ya, kata debatnya Allah. saya diskusinya baik-baik. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara baik. Nah, ini saya dengan cara baik sudah, tanya jawab. Illal ladzina dzalamu minhum. Makanya saya bilang ahli kitab pasti dia lebih mengerti. Ya silakan. Orang yang tidak. Mana ahli kitabnya? Ya ahli kitab orang-orang yang mempunyai kitab itu. Ya sudah panggil ke sini. Toko mantan otennya diam. Menyimak aja mantan otennya. Nyimak. Iya kan? Halo, tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ngeyel kayaknya Ustaz. Ada. Ada orang ngeyel. Ada. Di atasmu. Wah. Mau dimakan sendiri atau makan berdua atau kasih saya Ustaz? Abang aja lah yang bertanya sama dia dulu. Ustaz Tata, mau dimakan sendiri atau makan berdua atau dikasih saya? Saya udah kenyang saya itu. Salib aja salib. Ya. Ini salib ya, pakai P nggak pakai B ya? Itu. Iya. Mau bahas apa? Cukuruku. Video. Nangis. Neng Ustaz. Nggak ditanya ya, no, diem. Ya Allah ya Karim. Bang. Siapa sih namanya? Udah sudah. Franciscus. Hei Franciscus. Boleh nanya enggak Franciscus? Ini mumpung aku baik. Ganti Aku lagi. Israel. Saya istirahat dong. Siap, man. Ini yang monitor siapa? Saya nggak jadi momot di sini. Gimana caranya mengangkat jadi moderator itu? Host yang mengangkat. Oh, udah boleh saya ya. Antum momot. Bukan marmut saya. Moderator antum. Iya, gimana caranya? Nggak bisa Ustaz. Harus host yang milih moderator. Ustaz Arif ya gitu. Tinggal tidur. Punya komal tinggal-tinggal. Gini, Israel. Franciscus. Israel. Franciscus. Username-mu Franciscus. Kalau username-mu itu aku pakai itu. Gini Franciscus.
Kenapa sih harus ada penyaliban, Bos Franciscus? Ya, semua sudah tertulis di Alkitab seperti itu. Jadi mau dibilang apa? Enggak, ya setidaknya dikasih tahu gitu loh. Kenapa harus ada kayak gitu? Kan dia bahasa Indonesia, baca kan jelas. Kita punya kitab itu tidak perlu bahasa asli supaya semua orang mengerti Tidak bacanya. tidak satupun pernyataan Yesus itu menyatakan dirinya harus disalib. Nah, nyatanya disalib kan? Nah, oke. Kalau seandainya nyatanya disalib, salib itu adalah karya Tuhan menurutmu. Tuhan yang mempunyai otoritas untuk merencanakan penyaliban ini. Ya, Yang sesuai punya- tercatat di Alkitab seperti itu. Nah, kemudian ibarat acara nih, Tuhan itu adalah panitia inti. Ketua panitianya Tuhan. Kemudian yang melaksanakan itu adalah iblis, Yudas, tentara Romawi. Nah nih, ada ketua panitia, ada panitia pelaksana. Kira-kira apa yang akan dikasih dari ketua panitia kepada para panitia pelaksana yang mensukseskan acara Tuhan tersebut? Penghargaan dong pastinya harusnya. Ya, kalau mereka tidak percaya, ya mereka pasti tidak akan dapat penghargaan. Hah? Keselamatan kan? Penghargaan itu keselamatan. Tanpa ada 3 orang ini, panitia pelaksana ini ndak ada loh, Tuhanmu loh, bisa menyelamatkan loh. Dada tersalib. Ya Ustaz, saya bikin mainan, pesan saya. Setata belajar kotak-katik komal. Masa ada ketua panitia memberikan amanah kepada panitia pelaksana dan sukses, nggak dikasih apa-apa itu sama Tuhan? Gimana tuh? Alhamdulillah jadi moderator akhirnya. Ayo, gimana? Saya tanya ini, bingung saya. Waduh, langsung di pause, langsung macet Ustaz. Di mana ini? Ayo. Gimana Pak Najiskus? Franciscus. Oi, Franciscus. Tanya aja mantan Oten, dia yang tahu jawab. Makanya dia jadi mantan Oten, bingung jawab itu. Mantan Oten tahu lah. Tapi Francisco ini ya kalau naik, dari benderanya kayak paham Bible sudah itu. Enggak cocok sama benderanya Ustaz. Iya. Iya, bingung. Satu pertanyaan bingung. Suruh nanya aja lah Ustaz. Capek Ustaz. Namanya orang yang memegang Alkitab dia tidak bingung. Yang bertanya yang bingung. Jadi pertanyaan begitu membuat kami bingung. Hah? Iman kami seperti itu. Jadi mau bagaimana? Coba. Ya itu Bang. Aku bicara dari hati ke hati Bang ya. Dari hati ke hati nih. Saya kalau punya acara Bang. Ini pakai logik ya. Manusia semuanya pasti bisa ini. Jawab nih. Ada orang punya hajat, punya acara. Kemudian tiba-tiba ada orang yang bantuin. Dan berhasil acara kita. Gara-gara
bantuan mereka. Tanpa bantuan mereka nggak tahu kita itu punya cara bisa berhasil atau tidak, gitu loh. Nah, aku yang bingung ini panitia pelaksana di dalam penyaliban itu ada 3, iblis, Yudas, sama tentara Romawi. Ini panitia pelaksana loh. Harusnya kalau saya saja akan memberikan penghargaan pada orang yang membantu saya, pastinya saya akan menjadi orang baik karena seperti itu. Saya nih, apalagi Tuhan gitu loh bang. Masa Tuhan ngasih acara, kemudian dibantu pula sama 3 oknum ini, nggak dikasih imbalan apapun bang. Aneh pula. Ustaz, jangan dimain-mainin Ustaz. Posang saya. Gabut Ustaz Tata ini. Aduh. Gimana tuh? Apa saya udah ngapa-ngapain? Paling komalnya terguncang udah komalnya ini. Komal terguncang. Gimana komal Tetep terguncang? layar kawan. Tetep layar. Kayaknya komal. Enggak, saya tidak megang apa-apa loh. Loh, pindah-pindah sendiri itu. Saya tidak tahu saya. Mananya Israel ini? Dia tadi bertanya banyak dijawab Pak Ustadz. Satu pertanyaan pun nggak mau dia jawab. Gimana? Bingung aku pula. Janganlah bingung. Mana ada bisa bingung? Bukan aku. Bukan aku yang bingung. Iya sih, aku yang bingung. Gimana Bang Franciscus? Franciscus. Nelpon ahli kitab deh itu. Ya Allah. Capek kali mah. Di mana? Komal yang rame di mana sekarang? Di sini rame Ustaz. Di lainnya ada yang rame. Ini doang yang rame. Aku naikin ya. Notennya nggak ada yang mau naik. Aku naikin. Ini ada yang namanya Triangle. Triangle. Satu-satu open house. Ini orang nggak mau jawab. Capek. Udah mulai punah itu hotelnya, udah mulai punah. Selamat pagi Triangle. Pagi Triangle. Triangle. Lima, 4, 3, 2, 1. Kasih. Lagi. Yuk. Pak One. Apa ini? Ini Muslim. Hanan Muslim. Sawal Tojang. Sapari.fnd. Apa ini? Komalnya pindah-pindah sendiri. Kena gempa bumi komalnya ini. Pusing aku sampai di mute sekarang. Siapa ini moderator nih?
Ya Allah. Di share kawan. Ini 700 kan ya? Waalaikumsalam Bang Agil. 700 orang. Yuk minta tap 1 2 3 seratusan yuk. Biar jalan perahunya. Satu orang 100 tap yuk. Nanti biar ini banyak yang hadir ke sini yuk. Di mute pula, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Si Toro nggak ada si Toro Bang, cari si Toro. Yo. Ini lop masih satu-satu. Langsung lah, gitu. Yuk, bisa yuk. 100 saja. 100 itu kalau cepet selesai semenit. Astagfirullah, ini siapa ya? Moderator ya? Masih satu-satu. Yuk, tap dong. Ditunggu 1 menit dari 1 menit. Ustaz, nggak bisa tap orang-orang kalau dipindah-pindah gini. Itu Ustaz tarik tap-tapnya di atas di Liga A itu. Enggak, ini pindah-pindah sendiri ini. Di sebelah mana ya? Biar tap. Di samping. Samping bisa tuh. Tuh. Di atasnya tap layar tuh. Siapa moderatornya ini? Bukan aku, Ustaz. Di mute pula. Bentar ya. Nah itu Bang Ngedit atas. Pas Pak. Assalamualaikum. Kapas. Waalaikumsalam. Nah, kalian hari ini bisa mengalahkan saya karena saya malam ini mabuk. Mabuk babi kah? Mabuk. Oh, alhamdulillah malam hari. Coba open cam ke pas. Gimana kalau mabuk ke pas? Coba lihat. Aduh. Lihat orang. Coba saya malam hari ini sempoyongan ya, baru dari Tangsel, Tangerang Selatan ya. Hari ini bisa kalahkan saya karena saya keadaan mabuk. Waduh. Sehat pun kau nggak bakalan menang juga nih. Coba saya ingin tahu, lihat orang mabuk itu kayak apa wajahnya, coba. Pas. Pakai pas kemarin udah ngomong. Kalau sudah dimaterai Tuhan itu mana boleh aku Bang Madu mabuk. Tapi sekarang Anda mabuk. Saya di materai sudah masuk surga, jadi pun saya kalau mabuk pun hari ini. Kenapa? Karena saya kan hanya minum yang untuk memabukkan, bukan ada untuk berzina. Mana ada kayak gitu. Ini dalilnya Kebas. Bilangan 6 ayat 3. Maka harus ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Tapi saya sudah dimaterai masuk surga, gimana tuh? Iya sama iblis. Yang main-mainin Ustaz Tata itu udah yang mutu tuh. Keciduk dia di bawah tuh. Eloi laba sada batani, alaku mengapa kau tinggalkan? Anggur, jangan Eloi anggur gitu loh. Kalau mabuk itu anggur, jangan Eloi anggur. Enggak. Meskipun saya keadaan mabuk sempoyongan, tadi ke kamar mandi saya sempoyongan, pakai sempak aja terbalik. Kamar mandi. Tapi saya kalau bicara Elohim Yahweh nggak ada mabuk, cerita mabuk.
Asal jangan otaknya aja pas terbalik. Kamu sempaknya kamu lepas, kasih keju, makan ke Pak, coba. Orang mabuk itu enak gitu. Saya masih waras, makanya saya begitu tadi saya di Otaknya masih Tapi waras, mabuk. nggak pas otaknya. Tadi saya dijemput oleh anggota saya untuk minum beralkohol. Jadi saya menikmati komunikasi dan minum alkohol itu. Assalamualaikum Bang Moto. Karena apa? Waalaikumsalam Ustadku. Assalamualaikum Ustadz Madu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Daeng. Daeng nih aku nyalain Ustadz. Maaf Ustadz. Ini pelakunya Ustadz. Ustadz Tatang atau apa loh. Itu kok mainin komal Ustadz Madu. Mana aku di mute lagi. Iya. Mabuk aja saya belum bisa dikalahkan. Gimana saya waras coba? Sejak kapan waras? Ya enggak, kamu itu lebih waras kalau lagi mabuk. Ya Mas, kamu lebih waras kalau mabuk. Ya. Sebenarnya kewarasan saya kalau pagi, siang, dan sore. Kalau udah malam saya udah mabuk. Jadi karena saya ketika saya masuk di Komal Islam saya udah siap kalah. Ya enggak, kalau pagi sorenya waras, yang gilanya jam berapa? Sebenarnya esensi ketuhanan itu bukan bicara Nggak bahas tentang- Tuhan. Nggak bahas Tuhan. Bahas waras. Astagfirullahaladzim. Ya kalau saya masih waras walaupun saya mabuk tetap waras. Gimana warasnya kayak gitu? Udah mabuk nggak waras Elohim Yahweh itu Tuhan Yesus satu, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Esensinya, hakikatnya satu, keberadaannya satu. Walaupun saya mabuk, apalagi waras, gimana sih? Waduh, Bang Cong, itu tugas muda Cong. Orang-orang kayak gini nih Cong. Aku aja angkat tangan ngadepin kalau waras, apalagi dah waras. Gimana nih Kepas? Pakai pas sendiri yang ngomong. Kalau bohong gitu ndak dosa emang pakai pas. Jangan ngadi-ngadi Daeng. Udah. Ini mah apa nak pakai pas? Pakai pas. Tapi malam ini saya nggak berdoa kepada Elohim Yahweh karena saya keadaan mabuk. Saya harus tahu juga bahwa Dosa saya lah keadaan pakai mabuk nggak bisa. pas. Dosa mabuk itu. Gimana anak Tuhan mau mabuk, mau madu? Pakai pas sendiri yang ngomong kayak gitu kemarin. Saya ndak suka mabuk, saya ndak suka judi. Pembohong ternyata. Iya, memang pakai saya pas. nggak suka mabuk, nggak suka menjudi, tapi karena anggota saya tadi memaksa harus ikut, ya saya bilang, ya udah kita minum aja. Tapi saya masih bisa berpikir rasional gitu loh, Pak Ustadz Madu. Buktinya kan saya tahu Ustadz Madu, Ustadz Tata, mantan Hoten, ini marga Silitongen. Saya masih tahu karena walaupun saya mabuk, saya masih berpikir rasional. Terus saya marga apa? Langsung lupa. Krios Kepas lupa. Moto. Marga apa yo? Ucok CS. Masa lupa sama saya? Hah? Ya kalau Krios Moto kan jarang diskusi dengan saya. Kalau Iya, mantan marga Hoten apa? kan Masa lupa le. masuk ambulan, aduh Makanya. Eloi laba sabatani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu Kepas sudah dijemput. Kepas ngumpet. Berarti pakai pas kalau diajak mau gitu pakai pas ya? Ya kalau diajak tadi kan gak enakan juga, jadi artinya apa? Ya udah apa aja. Ini kan yang penting kan sejalan ya kan, ya nggak apa-apa lah namanya. Ya nggak sejalan namanya mabuk, nggak mau tapi diajak mabuk itu nggak sejalan, itu namanya pakai pas. Ya walaupun saya minum tetap saya terkontrol. Padahal ini anak
pusingnya bukan mabok, jedot, sosokan mabuk masuk sini, sosokan. Padahal pusing Soalnya bukan tadi- minum ini, masuk apa pusing Bukan, jedot soalnya ini. tadi saya ke kamar mandi, saya sebenarnya tadi mau jatuh dan saya pakai Apaan? sempak pun sudah terbalik tadi. Itu menandakan saya sudah mabuk, tapi saya masih Di pala, rasional. pakai tuan sempaknya? saya satu. Terbalik, nggak pakainya nggak di tanah, nggak di kaki lagi. Nah, sempaknya pakai di pala, kebalik jadinya. Makanya saya bilang mabuk aja saya nggak bisa kalian intervensi masalah tuan saya, apalagi saya waras. Oh berarti nggak Tapi CS pada kita. malam Berarti nggak pada CS. malam hari ini enggak gini, tapi pada malam hari ini saya tetap Tuhan saya Esa Elohim Yahweh. Jadi walaupun saya mabuk ya saya apalagi nggak mabuk saya. Tuhan saya satu. Nah kan, ngumpet, ngumpet, cepat. Ngapain ngumpet kalau ada mobil kayak gitu datang ke sini? Ya kan? Begitu ada mobil itu begitu ke sini, saya bilang, Bapak waras nggak? Ada nggak di sini yang merasa kehilangan kebakaran ataupun kemalingan atau apa? Saya bilang karena apa? Misalnya nih saya polisinya misalnya. Selamat malam pakai pas. Selamat malam Pak, ada bisa saya banting? Iya, jadi pakai pas ini mau tidak mau harus saya amankan karena Anda ini mabuk di depan umum. Itu Wah denda itu. dasar apa Bapak? Jangan dulu Pak, tunggu dulu Pak. Jangan Bapak karena saya mabuk Bapak bisa seolah-olah Bapak menangkap saya. Nggak bisa lah Pak. Orang saya Pakai pas, ingat nggak pernah main monopoli? Kalau main monopoli kan ada denda tuh. Kalau mabuk di depan umum kan. Nah, Bapak melanggar Ya itu. kalau dibilangnya mabuk tuh oke, tes coba tuh buat saya bilang saya hanjongan, bukan mabuk pikiran, bukan mabuk agama saya bilang. Bukan. Bapak minum apa Bapak? Bisa Jadi Bapak harus bisa membedakan. Bapak, saya bilang sama Pak Polisi, Bapak harus bisa membedakan mabuk agama dengan mabuk minuman. Kalau Bapak mabuk agama, Aku teman polisi, Bapak tidak bisa lagi Pakai pas, disembuhkan. Tapi kalau mabuk minuman, Pakai pas, ini ada polisi, ini ada Bapak teman saya besok juga nih. sudah sadar. Ini, aku temennya.